Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Ahmad Putra. Saya dari mahasiswa YN Kerinci semester 6 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah literasi Big Data. Saya akan menjelaskan tentang Big Data. Nah, Big Data ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks dan terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik metode seperti metode tradisional. Nah, istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Nah, serta data yang dihasilkan ini dari berbagai sumber seperti media sosial yang ada di gadget ataupun teknologi-teknologi lainnya, seperti sensor, perangkat seluler ataupun handphone ataupun gadget, bisa dikatakan dengan gadget ya, file ataupun unlock server web ataupun link, bisa dikatakan server web ataupun link yang ada gitu. Nah, karena volume variasi kecepatan dan terus meningkat dengan kecepatan eksponensial. Pendekatan manajemen dan pemrosesan data tradisional tidak lagi memadai. Hal ini memunculkan konsep big data gitu, ataupun data yang besar. Nah, dengan yang membutuhkan teknologi dan teknik untuk menangani dan mendapatkan wawasan informasi yang sangat banyak ini. Jadi kita harus membutuhkan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini sangat mempermudah bagi manusia untuk mengakses ataupun mengakses data, bahkan untuk menyesuaikan dengan data gitu. Nah, ini selanjutnya ada beberapa poin. Adapun poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ini yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, yaitu menggunakan alat teknologi digital, menggunakan yang menggunakan mahadata ataupun data yang besar seperti Google Search dan Google Maps. Nah, seperti ini sangat mempermudah bagi manusia untuk mengakses, bahkan untuk bisnis itu juga sangat mudah bagi manusia gitu, sehingga berbagai platform media sosial meningkatkan efisiensi bisnis manusia gitu dengan menggunakan alat-alat tersebut. Nah, ini dapat mempermudah ataupun memperbanyak tugas sekaligus langsung dari meja yang ada tanpa harus mengeluarkan waktu yang lama dan juga tanpa mengeluarkan biaya. Ini lebih untuk melakukan hal yang terkait dengan bisnis yang ada gitu. Jadi ini sangat mempermudah sekali bagi manusia dengan adanya teknologi. Ya, tergantung pemanfaatannya dengan baik gitu. Nah, poin yang kedua itu membantu bersaing dengan bisnis besar. Nah, ini Anda dapat menggunakan alat yang sama dengan menggunakan bisnis yang besar, memungkinkan Anda untuk ditingkatkan di tingkatan yang sama gitu. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih berbasis mahadata, bisnis yang ada itu dapat menjadi lebih canggih gitu, bahkan dapat menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi yang ada gitu. Dan juga kita bisa dapat bersaing dengan bisnis yang lebih tinggi ataupun bisnis yang lebih besar gitu dengan adanya teknologi yang ada gitu. Dan juga kita menggunakan mahadata ini. Nah, ataupun data yang besar. Nah, poin yang ketiga yaitu memungkinkan untuk fokus pada frekuensi lokal. Nah, ini apabila memiliki usaha kecil, maka dapat menggunakan mahadata untuk fokus pada lingkungan lokal yang Anda layani gitu, ataupun yang kita layani. Misalnya seperti memperbesar kesukaan ataupun ketidaksukaan serta frekuensi klien di sekitar yang lebih jauh lagi. Nah, poin yang selanjutnya itu poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini meningkatkan penjualan dan loyalitas. Nah, jejak digital dapat mengungkapkan banyak hal tentang preferensi orang yang terkait belanja, seperti belanja di Shopee, Lazada, bahkan yang lainnya gitu. Seperti kepercayaan
dan yang lain sebagainya. Nah, Mahadata ini dapat memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan dengan produk layanan dengan apa yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Seperti kita duduk contohnya seperti kita duduk di sebuah desa, dan juga kekurangan di desa itu kita tahu bahwasanya kekurangan di desa itu kurangnya ini. Jadi dengan kurangnya itu kita dapat menyesuaikan apa kekurangan di suatu desa tersebut gitu. Kita menyesuaikan ataupun apa kebutuhan dari masyarakat tersebut. Itu salah satu contoh yang dapat dipahami gitu. Selanjutnya, big data. Nah, memahami raksasa data ataupun apa itu big data, mungkin ini sangat menarik sekali ya. Sebelum kita jelaskannya, bayangkan sebuah gudang besar yang penuh dengan buku, foto, video, dan berbagai macam informasi lainnya. Gudang ini begitu besar dan penuh sesak sampai tidak bisa mencarinya dengan cara biasa gitu. Nah, big data itu seperti gudang yang besar tadi, tapi berisi data yang jumlahnya sangat besar sekali ya. Data yang dengan sangat cepat dan beragam bentuknya. Data ini bisa berupa transaksi online yang toko gitu, postingan media sosial yang beredar di saat ini. Bahkan di zaman sekarang ini postingan media sosial ini sangat berkembang pesat sekali gitu. Nah, selanjutnya itu ada data sensor mesin, rekaman CCTV, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, data ini begitu besar dan kompleks sehingga tidak bisa diolah dengan cara biasa. Nah, kita membutuhkan alat khusus untuk mengolahnya. Adapun manfaat big data, dengan menganalisis big data kita bisa mendapatkan banyak informasi dan wawasan yang bermanfaat, seperti mengetahui tren pasar, memahami perilaku konsumen, meningkatkan efisien dan efektivitas bisnis, mengembangkan produk dan layanan baru, dan selanjutnya itu membuat keputusan yang lebih baik, seperti contoh sebuah toko online yang bisa menggunakan big data gitu. Nah, untuk mengetahui produk apa yang paling disukai oleh pelanggannya, dan juga kita bisa menyesuaikan apa kebutuhan dari pelanggannya gitu, apa yang dibutuhkan dari pelanggannya gitu. Seperti yang saya jelaskan contohnya tadi di suatu desa gitu. Nah, dan juga dari situ toko bisa memberikan rekomendasi ataupun produk yang lebih profesional dan meningkatkan penjualan gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan lapas yang mulia, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.